di pohon itu kayak ada satu tangkai yang ada daunnya seperti jari lah gitu ya, gitu. Tiba-tiba gini. Sama akhirnya gue nanya ke bokap gue, "Pa, bunga-bunga itu buat apa?" Bunga-bunga apa? Enggak ini. Terus gue ngomong gini, gue inget banget. Ini kok ada orang India banyak. Bokap gue ngintip ke jendela. Udah gitu. Habis itu pasti dengan adanya kejadian kayak gini nggak ada lagi tuh di alam. Ada, cuma di tempat selanjutnya. Iya, beneran. Lu denger nggak? Apaan? Nggak denger ya? Enak kan audionya? Gokil. Gila. Gila, gue langsung pengen bawain pertandingan e-football sih. Gila. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Alright, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanungawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Nah, itu dia. Go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Ya, tinggal minggu depan ya teman Kliwon ya. Sampai berjumpa. Let's go. Jaga kesehatan yang penting. Dan malam hari ini kita mau berbincang lagi di perbincangan Malam Kliwon. Kita sudah kedatangan Mas Gerardo. Ini dia. Thank you banget sudah diberi kesempatan horor. Gila, dari dulu pengen banget gue. Penasaran sih jadi narsum horor. Thank you Gibran yang ini maksudnya. Gibran ini. Sorry. Gibran pianis. Gibran Iya, muka. iya. Gibran pianis. Tadi dia gini-gini. Oh iya benar. Yang orang sini maksudnya. Orang sini. Takutnya ntar Gibran yang lain ya. Iya. Oke, Mas Gerardo ini adalah pandit ya, seorang pandit sepak Iya, bola, betul, benar pandit, ya. Sportcaster. Tim luar apa Mas? Roma. Wih, Romanisti. Romanisti. Roma. Dan Mas Gerardo ini kesibukannya biasanya di Liga U17 Iya, kemarin. di event-event grassroots lah. Event-event grassroots. Live streaming grassroots. Oh, sama Coko nih Romanisti nih. Iya bener-bener. Ada teman kita Romanisti Oke, garis keras oke. juga Benar, gitu. benar. Dan kompetisi yang lagi ongoing sekarang tuh itu ya apa namanya? Oh iya, gue pas ini Iya. taping gue lagi bertugas di Piala Asia Sepak Bola Ampute. Itu. Oh, Iya, Piala nice. Sepak Bola Asia ya. Iya, Levelnya di ya. Piala Asia levelnya. Oke, tapi tidak akan ngomongin tentang siapa juara Liga Italia atau Liga Inggris menurut perkiraan Mas Gerardo ya. Atau alasan kenapa Sintayong dipecat juga Oh, tidak. tidak kita bahas di sini ya. Udah banyak dengar dari Gibran. Oke. Kita cerita horor aja, Mas. Oke, siap. Iya. Ya, jadi Mas Gerardo ini punya sebuah pengalaman ketika masih sekolah. Dan kejadiannya ini ada di sebuah gunung, tepatnya di kaki gunung ya Mas? Iya, di kaki gunung, nggak terlalu apa ya, maksudnya kalau acara sekolah kan nggak mungkin kita naik gunung Puncak ya. ya. Jadi Summit. cuma di camp komersil aja, memang di camp komersil. Di camp kaki Gunung Salak. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa, Mas. Aman. Santai, aja. santai. Soalnya ini tadi Aman gue udah aja. berpikir untuk gunungnya gue samarkan karena takutnya kan di situ kan banyak camp gitu kan, maksudnya pasti Nggak banyak tempat camp apa-apa. komersil. Gue Aman.
Karena kan ini kejadiannya sebenarnya kalau gua klarifikasi di depan ya, kebetulan terjadi sama gua dan teman-teman. Jadi bukan karena campnya horor, bukan. Betul. Ya, kebetulan Betul. kejadiannya Kebetulan di aja. situ aja ya. Aman. Siapa Lagian tahu kan scan-nya. sekolah 78 apa 76 waktu itu kejadiannya di tahun 70. Tua banget. 67 kalau. Tua banget. Tahun 78 SMA. Tahun 6 tuh kecap lu. Gini aja deh, karena gue masih apa ya, in touch sama teman-teman di saat itu. Jadi pokoknya ketika gue sekolah gitu, Ya, bisa gitu aja SD, dah. bisa SMP, bisa SMA gitu. Iya, benar. Ini demi keamanan nama disamakan. Oke, jadi gini mas ceritanya. Jadi kan memang di sekolah gue ini tuh camping itu jadi kegiatan rutin lah. Oke. Setiap tahun. Oke, setiap tahun. Dan biasanya kalau gue nggak salah inget ya, itu camping itu akan diadakan sebelum nanti kita masuk ke masa-masa ujian akhir semester yang gitu-gitu. Karena memang di space gitu. Nah, dan ini ketika dikabarin, jadi kita tuh biasanya ini baru ini yang camping di lokasinya yang beneran. Sebelumnya tuh kayak, maksud gue beneran alam gitu. Sebelumnya tuh kayak di tempat yang bumi perkemahannya yang mungkin yang ya masih di sini Iya, gitu. kebayang. Buat camping iya, tapi bukan buat alam tuh enggak gitu. Baru ini gitu. Tapi kok ya begitu kayak disebutlah nama campnya, kita nanti bakal camping di ini ketika guru ngasih tahu ya di perkemahan Jati Padang gitu. Terus itu di mana? Ini di gunungnya Gunung Salak gitu. Terus gue kayak begitu tahu kan, gue sama teman-teman tuh kayak, Gunung Salak tuh yang ini bukan sih, yang itu yang katanya ada. Iya, langsung ada Kasakusuk lah iya, ya. kasakusuk gitulah. Pagi dari sekolah, siang sampai di sana ya keadaannya beneran yang alam banget kayak which is itu adalah pengalaman pertama yang gue dan teman-teman sekolahku mungkin ngerasain ya, setelah tadi yang gue bilang. Sebelum-sebelumnya di itulah, ini baru Bumi yang real di perkemahan. alam yang full ijo semua gitu. Dan jadi ini tuh kejadiannya tuh ada di satu sesi gitu. Sesinya gue sebenarnya nggak ada judulnya, tapi gue sebut ini Solo Night. Sesi Solo Night namanya. Jadi kita kan sebelum gimana ya, gue harus cerita mulai dari mana. Jadi itu ini konsep acaranya dulu ya. Jadi Solo Night ini kita kayak kan, gue kan sekolah gue berbasis agama kan. Oke. Agama ya, ini agama lah pokoknya, salah satu agama gitu. Terus malam Solo Night ini tuh kita kayak dikasih kertas kayak soal gitu sama kertas kosong. Jadi ini tujuannya buat refleksi diri. Oke. Makanya Solo Night tadi. Nah, Solo Night terus jadi karena itu mau menjelang ujian, jadi refleksi diri yang kayak misalnya, apakah menurut kamu sudah siap untuk menghadapi ujian akhir semester yang kayak gitu-gitu. Oh. Nah, makanya Solo Night kan, karena untuk di malam tenang bisa merefleksi diri. Nah, jadi setiap anak itu akan ditaruh sekitar 2 meter bersama dengan lilin. Nah, ditaruhnya di mana? Jadi itu pagi, ini hari kedua, saya ingat gue. Jadi hari kedua pagi itu kan kita hiking. Pagi trekking. Nah, anak-anak ini ditaruh di jalan-jalan trekking itu. Oh. Jadi dipanggilnya per regu. Misalnya ini regu gua. Oke, Gerardo sebelah sini. Ntar 2 meter setelahnya teman gua. Berapa gitu. orang sih satu regu? Gue lupa ya, waktu itu 8 Banyak atau 9 ya. Ya Oke, sekitar lumayan segitu. banyak Ya lumayan, berarti. karena muridnya emang banyak waktu itu kan. Ditempatin gitu. Jadi ya udahlah, gua salah satu regu yang nunggu. Jadi di situ gue baru tahu kayak dibawa. Jadi gini, dijemput dulu per regu. Tadi kan kayak gue bilang sama guru ditaruh nih di satu tempat. Nah, karena gue nunggu itu gue baru ngeliat tuh. Oh, kayak gitu. Gue sempat mikir ini tuh mau jurit malam. Ya. Ternyata enggak, katanya mungkin buat guru juga terlalu beresiko gitu kan untuk ngadain itu. Ya udah pokoknya gitulah, sampai akhirnya giliran gue dan regu-regu gue. Nah, gue jujur masih ada fotonya, tadi udah gue kasih lihat ke Mas Ya. Danu nih fotonya, nanti mungkin bisa gue kirim ya, ditampilin. Iya, Jadi iya. lokasinya tuh kayak gue menggambarkan lokasinya itu jadi ya trekking lah gitu, kayak di ya lokasi trekking dengan kiri kanannya hijau. Tapi kebetulan gue dapet tempatnya di yang ada landainya sedikit gitu. Jadi biasanya kan ini jalur trekking. Kebetulan di sini kayak ada yang sedikit landai yang biasa mungkin orang ngerokok, bikin api unggun atau ngecamp kalau trekking. Nah, gue dapet di situnya gitu sama teman-teman gue. Terus ya karena ini kan vibes-nya camping ya, bukan di sekolah. Jadi gue ngerjain ngerjain si refleksi diri itu juga nggak seniat itu. Dari waktu yang diberikan mungkin kayak 5 menit 10 menit itu udah kelar lah gitu. Kayak apakah kamu merasa sudah siap mengikuti ujian? Ya belum siap gitu misalnya. Udah selesai, gue gabut gitu, gue ngeliat. Dan ini benar-benar suasananya malam, hening gitu kan, namanya di dekat-dekat alam, di hutan gitu, hening. Gue ngeliat kiri kanan,
lilin lah berjajaran bersama dengan teman-teman gue kesini dan juga kesana gitu. Udah gue ngeliat hening, tiba-tiba satu teman gue udah datang merapat. Udah selesai juga dia ternyata. Ternyata kehadiran teman gue memicu kehadiran teman-teman yang lain. Ngumpul di daerah gua, ngobrol sampai kita sadar, anjir gitu. Tadi tuh kita tenang karena kita nyebar jadi terang. Kan kita ngumpul, malah jadi terangnya di sini doang nih. Di sini ada lilin, ke sono nggak kelihatan, ke sana nggak kelihatan. Terus kita kayak, udah balik. Udah keburu kesuges. Enggak gitu. Iya, karena kan jadi beneran situasinya berubah, yang tadinya kayak terang, terang lah panjang. Ya, udah beneran langsung berubah, jrek. Di sini doang lilin, kayak justru malah gue kayak mau main jelangkung gitu loh vibes-nya. Di situasi yang gelap itu. Ya udahlah, udah mulai kayak sempet yang kayak gimana nih terus, ya udahlah, ntar juga waktu berlalu gitu. Kayak udah skip satu momen, semua juga hening sih, kita nggak banyak ngobrol di situ, hening-hening aja, kayak lagi pada asik sendiri yang ngorek-ngorek rumput lah, yang itu. Terus di satu tatapan gue itu, jadi karena gue ada di space yang landai tadi, kan depan gue berarti kayak bukan jurang ya, tapi kayak dedaunan yang ke bawah gitu. Terus gue ngeliat ada, aduh anjir, gue ingat merinding lagi. Jadi ada satu di pohon itu kayak ada satu tangkai yang ada daunnya seperti jari lah gitu ya, gitu. Tiba-tiba gini, apa tuh? kayak ngelambai si daun ini. Terus gue yang pas ngeliat tuh sempat nge-freeze gitu langsung, zzz, gitu kan. Terus gue kayak, iya nggak sih gitu kayak. Terus gue kayak sambil di setengah shocking moment gue itu, gue kayak yang, mungkin angin, ntar lu gitu, mungkin angin. Terus gue ngeliat gitu, anjir, daun kagak ada yang gerak, satu doang. Gini, makin kenceng, di bagian dia doang, beneran di dia doang gitu. Terus gue kayak shocking moment. Temen gue kampret gitu, ada satu yang lagi di situ tuh. Ini kalau ini situasinya kayak film komedi banget nih. Ger gitu. Gue kaget, dia kaget. Gitu. Apaan sih? Iya. Kayak komedi banget, karena kan gue lagi fokus kan. Iya. Woi, apaan sih gitu. Lu lihat, iya lagi. Terus gue berdua tuh kayak yang udah mau bangun gitu kan. Kayak yang gitu. Ternyata teman gue yang lain juga kayak gitu, kayak sama rata semuanya nggak. Ini nggak sih, terus langsung diskusi cepet gitu kayak, apa balik ya ke camp ya. Tapi kita juga takut ntar diinin nggak sama guru gitu. Nggak balik, nggak ini nggak tahu gitu, kayak bingung gitu. Terus di tengah kita lagi kayak debat, ya kali ya udahlah daripada ntar kenapa-napa gitu. Udah mulai mikir yang aneh-aneh. Di belakang gue tuh ada kayak pohon kan. Begitu kita kayak yang mau bangun, ada yang merangkak turun dari atas. Duh, iya sumpah itu aneh banget. Ini pertama kali gue kayak ngalamin yang set gitu. Set gitu, kayak langsung ke bawah gitu. Dan cepet. Terus tadi kan gue udah sempat cerita sedikit ya ke Mas Danu ya. Dia kan nanya sosoknya kayak apa. Kayak kalau tadi dideskripsiin kayak monyet, iya. Tapi besarnya itu tidak seperti monyet gitu loh. Dan berbentuknya yang gue ingat tuh bayangan. Gitu bener langsung ke bawah. Itu barulah kita udah turun gitu. Pas kita mau turun, kita lihat di jalur trekking, guru kita bawa toa. Gitu pakai topi, inget buat gue, set lewat gitu kayak ke atas kan. Udah kali, udah turun, lari kan, balik kita ke camp. Si bapak guru tadi, ayo kumpul sesuai regu. Jadi tadi bukan guru yang gue lihat. Lah, guru yang lo lihat di mana tuh? Di camp? Di camp. Jadi yang tadi gue lihat dia ke atas, yang kita kira dia manggil, kita lari kan, panik, itu kali udah tuh sampai bawah, guru lagi, ya kumpul. Tapi persis sosoknya. Persis. Dengan toa yang sama, topi yang sama. Toa samanya gue lupa sih sebenarnya, maksudnya pakai topi juga gue lupa, tapi yang gue ingat intinya yang dia tiba-tiba lewat itu dia pakai topi. Anggaplah Pak Doni gitu ya. Pak Doni, iya misalnya Pak Doni tadi. Gue kira Pak Doni, itu udah dipanggil kali. Kita turun. Nah, pas balik ini, itu kan tadi kan si Pak Doni itu kan kayak ngomong kumpul saya regu gitu kan. Tapi tiba-tiba free time aja gitu. Mungkin ini kayak ada waktu space yang dikasih lah karena habis baru balik tadi kan. Terus gue diskusi lagi sama teman-teman, kita harus nyeritain gak sih gitu. Tapi nanti dikira ini enggak, masalahnya kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak bisa diremehin gitu. Maksudnya kadang mungkin kejadian kecil, terserah mau gimana sih guru dan pembimbing ini nerima, kita kasih input aja gitu. Takutnya nanti kalau kejadian apa-apa mungkin yang lain, mereka udah dapet ini dari kita lah gitu.
diskusi tiba-tiba kita antusiasme kayak turun aja gitu. Kayak kayaknya kagak usah diceritain deh. Nah di sini bareng-bareng tuh gue kayak sadar momen. Mungkin ini ya ketika beneran ngalamin kejadian horor, kita malah males untuk nyeritain karena kita takut orang nggak percaya gitu. Makanya udah kita keep aja. Di situ kita sadar apa yang baru saja kita lihat dan kita alami itu beneran gitu. Karena setara sadar gitu kita kayak ya udah nggak usah ceritain lah daripada bikin suasana Gak enak. jadi gimana gitu. Di situ gue kayak ngambil kesimpulan, berarti kalau ada kejadian gitu terus orang heboh, gila tadi gue ngeliat sosok, justru malah yang bohong. Jadi kita mikir gitu. Nah di situ maka gue mikir ketika kenapa ada kejadian, mungkin ada event-event camping atau apapun yang gue pernah ikut, si entah kakak pembina yang ngalamin, yang kayak tiba-tiba diem aja, yang ketika kayak lu nggak apa-apa, itu terus kenapa sih kak? Enggak ada apa-apa, kan suka gitu kan kita kalau sendiri gue jadi peserta ya udah. Terus tadi kan terus agak lama tuh free time-nya sekitar 30 menitan. Gue ngerti kenapa udah selesai lah, anggaplah kira camping berlanjut, gua aman, terus udah selesai sampai kelar dah. Tapi gue masih kepikiran sama kejadian itu, walaupun memang ini kejadian kalau diukur sebenarnya nggak seberapa ya, tapi buat gua serem banget. Itu kayak gila baru gua ngalamin gitu, dan kan mungkin juga bisa terjadi yang lain-lain kan di saat itu kan. Oke, terus udah balik ke sekolah, gua tuh punya ada satu guru yang lumayan dekat sama gua. Ini ibu sebelah namanya Ibu Dwi gitu kan. Gue sering cerita konsul tuh ke dia gitu. Terus dia tuh juga guru pembina pramuka itu, maka yang ada yang ngurus camping. Terus dia di kelas gua selesai ngajar, gua memvolunteerkan diri untuk Bu, saya bantuin bawa ke ruang guru. Ya udah keluar. Akhirnya gua coba membuka obrolan. Bu, saya sejujurnya ada cerita sih soal camping kemarin. Tapi ya terserah deh ibu mau percaya atau enggak, tapi saya pengen cerita gitu. Terus tiba-tiba guru gue kayak, sabar Gerardo, camping kemarin? Iya bu, ibu juga ada cerita lagi. Iya gitu. Ya udah Gerardo dulu deh cerita. Gue ceritain lah tadi yang perkara daun dadah dan ngerangkak sama si guru lewat itu kan, Pak Doni KW lewat itu. Terus udah gue cerita, dia bilang jadi tuh gini, kemarin itu kan kalian ngerjain renungan, ngerjain refleksi diri satu-satu. Udah kan dipanggil satu-satu lagi buat balik ke camp. Nah, itu kan ada space waktu yang free time gak jelas tuh, yang tiba-tiba kayak habis disuruh kumpul-kumpul regu kok bebas aja gitu. Ternyata si Ibu Dwi itu cerita kalau ada satu murid yang gak ketemu. Iya, di titiknya gak ada. Makanya kok tiba-tiba blank time aja gitu, kayak free time gak jelas itu. Ternyata dicarilah dia sama, kalau nggak salah sama pengurus camp, sama pembina pramuka yang dari luar, sama beberapa guru. Dicari ke titik awal nggak ada, udah balik lagi dikira udah balik nggak ada, dibalik lagi nih ke jalur, cari sampai agak ke atas, katanya baru ketemu. Ditanya, kamu ngapain di sini? Udah jauh-jauh. Loh tadi katanya disuruh ke sini gitu. Jadi kayak ada yang ngebawa dia, ternyata disuruh pindah. Oh, ada sosok yang nyuruh dia ke sana gitu. Iya. Katanya disuruh ke sini. Enggak, udah pulang balik ayo. Dibawa balik ke camp gitu. Ternyata di situ gue kayak ini ternyata nggak gue doang, si ibu dan guru juga ngalamin gitu. Nah akhirnya gue baru cerita ke si Pak Doni. Kayak itu udah lewat beberapa hari lah, maksudnya kan udah turun kan ininya. Kalau dari kemarin mungkin masih capek nyerita, bukan di saat yang tepat. Akhirnya udah mulai ini cerita. Si Pak Doni itu juga cerita. Jadi solo night ini tadinya mau itu yang lebih jauh dari camp. Lebih jauh dari camp kita itu. Ini kan sebenarnya tadi yang di jalur trekking yang gambarnya muncul ini sebenarnya masih dekat sama camp, enggak terlalu jauh, mungkin sekitar 15 menitan gitulah. 10 menit lah, 15 kejauhan. Terus dia ngajuin ke satu lokasi, yang jaga camp itu menolak. Enggak Pak, jangan di sini gitu. Loh kenapa? Jangan gitu. Udah kalau mau Bapak mau masih di daerah sini aja gitu. Jangan. Ya udah itu aja. Oke, si pengelola campnya yang mencegah. Jangan deh. Oke. Itu ceritanya. Itu salah satunya. Oke. Tadi gue udah sempat spoiler lagi ke Danu gue. Iya. Ini ada mau ditanggepin dulu atau gimana? Layoutnya tuh apa sih? Kebun teh atau? Enggak, beneran Kaki gunung. Iya yang alam banget beneran. Ini Hutan sebenarnya. Iya hutan. Satu-satunya pengalaman camping
alam yang gue pernah ngalamin ya teralam itu ya camping di fase gue sekolah yang tingkat ini gitu. Habis itu pasti dengan adanya kejadian kayak gini nggak ada lagi tuh di alam. Ada, cuma di tempat Suara apa sih? selanjutnya. Iya, beneran. Lu denger nggak? Apaan? Nggak denger ya? Nggak. Gue denger lagi. Gue kagak Iya. denger lagi. Ya pokoknya kayak endusan gitu lah. Waduh. Iya beneran. Coba di marking Mas Ciko. Iya di M Cik. Iya. Ntar kita dengerin. Terus ini tadi ya sama si penjaga camp ya. Bisa jadi mungkin bukan hal mistis. Kalau misalnya Bisa. hewan liar kan kalau di kaki gunung Bisa, atau bisa. gimana, karena terakhir gua ke Garut tuh masih landai sebenarnya. Cuman memang itu terlarang sekali karena masih banyak babi hutan. Oh, itu di tempat lu pernah datang Mas ya? Macan kumbang gitu-gitu. Jadi memang jangan disaranin lewat Bisa, situ. ya bisa kalau kita nyari logisnya benar. Iya gitu. Apalagi kan kalian Balibul kan. Apa tuh? Kalau kata sate baru 5 bulan. Daging muda anak sekolah Pak. Iya Daging sih. muda. Iya. Bener Mungkin, loh. mungkin. Daging muda nih. Iya, Coba bisa. komunitas lansia. Aman dari binatang buas, Pak. Mikir Ya beginian. gaji semua begini. Astaga. Sandung lamur semua. Taring sih taring, yang ada nyelip semua nih begini. Gitu. Tapi itu tadi Macan maksudnya kumbang juga males. dari semua aspek yang mungkin itu hewan. Nah, si guru yang lewat tadi Pak Doni ini siapa gitu. Iya Ya. Itu sih paling ini karena beneran dia lewat set gitu ke atas gitu lah. Kayak ya kita mikir oh mungkin udah kelar nih mau Iya, lagi manggilin sama ngejemput. Iya, mau jemput. Ternyata gitu. Pak Doni yang asli ada di bawah. Iya, gua turun lari ke bawah set. Ya, kumpul. Sekolah lu daerah mana sih? Daerahnya aja. Jakarta Selatan. Oh. Sini Oke. dekat sini ya? Enggak deket Nggak deket-deket enggak sih, banget. nggak deket-deket banget, nggak deket-deket banget. Oh. Oke, itu sih cerita pertama. Ini Oke. ada Kedua cerita kedua juga. pas masih sekolah juga. Masih sekolah juga, tapi ini mundur. Ya. Ya. Gue lebih muda lagi. Jadi ini gue di sekolah lama lah. Gue kan pindah nih ke sekolah. Jadi gue jelasin dulu layout sekolahnya. Jadi sekolah gue ini memang sekolah udah lama banget. Dan bangunannya tuh masih Belanda banget di daerah Jakarta lah. Bangunannya sekarang udah direnov tapi mempertahankan Bentuk aslinya. Iya, bentuk aslinya. Jakarta Timur. Enggak. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ada di Jakarta Pusat lah, salah satu sekolah. Terus bentuk sekolah gue ini gue jelasin dulu layoutnya. Kan sekolah-sekolah biasanya kan letter U nih, ibaratnya sini gerbang, ini kan letter U, lapangan di tengah. Ini gue nggak, sekolah gue tuh memanjang. Beuh. Jadi space-nya tuh ada lapangannya tuh Lebar. ada 3, ada sekitar bisa 3 lapangan lah, kayak basket, futsal gitulah, serbaguna lah, Oke. itu beneran luas. Nah, di belakang gedung itu ada lapangan lagi. Lapangannya tetap sering dipakai, jadi nggak sepi-sepi banget sebenarnya. Tetap lapak. Jadi kalau depan itu rame kan, itu kan dari sekolah nih full nih, dari semua jenjang ada di satu gedung itu, makanya Oke. gitu kan. Jadi ketika ya mungkin istirahat penuh, jadi orang ada yang ke cowok-cowok, ada yang kan cowok-cowok sama circle-nya nih, ada yang ke belakang main bola yang di lapangan belakang. Nah, gue jelasin lagi cara ngakses lapangan belakangnya ini. Ini gedung sekolah ini panjang, dia tuh kayak stadion bola. Jadi kalau mau ke lapangan belakang lu lewat lorong di tengah. Ini beneran di tengah, di bawah, di paling bawah, di tengah. Kalau lu masuk ke sana ibaratnya dari arah lapangan ya. Set masuk ke lorong, kiri lu akan ketemu lapangan. Bersama toilet cewek, toilet cowok, kiri lapangan. Ke kanan itu ada sedikit space ruang yang tadinya itu dibuat jadi ruang ganti. Tapi karena sering ada event, akhirnya ruang ganti kan maksudnya kan udah ada toilet ya. Ruang ganti itu jadi kayak buat naruh-naruh barang aja, kayak papan skor taruh situ, Ya. kursi taruh situ, udah gitu-gitu aja. Terus di belakang ruang ganti itu kan tadi kan gue jelasin ya, layout sekolah kan manjang. Ada lapangan tuh ada space. Nah, ruangan jadi itu ada 2 pintu. Lo masuk pintu masuk ke gudang ini, ada pintu lagi, dan itu bentuknya itu kayak gang. Gang itu kebentuk karena tembok belakang sekolah dengan gedung sekolah. Jadi kebentuk gang panjang kan. Gang itu udah sering banyak anak murid yang mau masuk. Tapi kan namanya di sekolah pasti ada ya OB negur, kamu ngapain ke situ? Nggak jadi. Jadi udah banyak anak-anak iseng yang emang suka main-main ke situ lah. Kamu ngapain? Udah sering, pokoknya beneran sering. Penasaran. Cowok-cowok sok mistis gitu-gitu kan, yang explore sekolah. Karena memang sekolah gue gede banget, ini seru banget, emang bener sering dieksplor gitu. Gagal itulah, ketahuan terus. Sekali waktu ini tuh posisi kelas meeting. Oke. Semua asik dengan aktivitasnya. Gua 3 orang bertiga, gue inget banget salah satunya gue sebut aja namanya nggak apa-apa karena ini timeline udah jauh banget.
Louis nih, gue Louis sama satu teman lagi mau ke toilet. Kita lihat, pintu gudang kebuka. Semua lagi sibuk nih. Iya, Karena iya, ada iya, aktivitas kelas meeting kan di luar. Masuk kali gitu kan, masuk kali ya. Oke lah, kita masuk ke ruang gudang itu. Pintu pertama masuk ke ruang gudang, pintu kedua keluar ke gang. Gue jalan ikutin gang jauh banget, jauh panjang. Nah gang itu menyempit, lama-lama menyempit sampai cuma bisa ini nih, badan tuh harus miring gitu, miring, jalan kayak kepiting. Kesisa ada celah. Gue kan paling depan, terus gue ngintip tau nggak ada apa? Ada desa. Sumpah aneh banget, ada desa. Jadi desa yang ini beneran udah sempit banget celahan. Jadi gue kayak miring, terus gue cuma bisa gini gitu loh ngelihat ke sempit itu. Ada satu rumah yang mungkin kalau gue deskripsikan dia gubuk, kayak gubuk. Terus di bawahnya tuh apa sih, di tanahnya tuh yang daun-daun berguguran gitu loh. Terus ya yang bisa gue ucapkan pada saat itu, gue inget banget lah, gue bilang ada desa woi, ada desa. Mana teman gue gantian si Louis. Iya ada desa gantian si teman gue yang ketiga. Ada desa. Strata sekolah ini masih kecil gitu loh, masih strata kecil. Bilang teman-teman, lari gue balik. Gue bilang, gue masuk ke ruang gudang, ada desa. Serius, ayo lari, rame nih, ada kali 10 9. Lari masuk gang, nggak menyempit. Tiba-tiba ada gudang yang lain. Jadi yang tadi gue lihat desa dan juga celah kecil itu nggak ada. Jadi pas gue balik gudang lagi, ya itu gue lihat, inget banget bola voli, bola apa tuh ada di situ. Terus ya gue sama teman gue yang bertiga tadi sama si Louis itu ya jadi lihat-lihatan gitu kayak. Itu kenapa bilang anjir momen? Itu memunculkan teman-teman gue yang tadi gue panggil, ada desa di bilang ini. Pembohong gitu. Makanya itu tadi ketika gue kembali ke yang camping, cerita nggak ya salah satunya dari kejadian itu tadi. Ya udahlah nggak usah gitu. Jadi tadi ya gue inget karena gue mau tapping di sini kan buat sharing. Gue kayak note apa ya pengalaman yang gue pernah biar nggak kelupaan. Anjir iya yang desa tuh sumpah. Mas, kalau boleh dideskripsiin Mas, ketika lo ngelihat itu tuh desanya tuh berbentuk kayak apa Mas? Maksudnya kan ada lo ngeliat ada rumah. Iya. Terus daun-daun berguguran. Daun berguguran tuh berarti tanah lapang. Iya kayak mataharinya tuh kayak gimana? Apakah sama kayak enggak yang saat itu? Gue inget kayak sore gitu. Sore terus apa ya? Kayak lagi senja, jadi vibes-nya tuh kalau ibaratnya di filter oren. Filter foto tuh oren, terus ada gubuk, enggak ada gue enggak tahu enggak ada orang ya, cuma pokoknya ada gubuk, tanah berumput, pohon gitu aja. Terus ya gue masih di usia itu, gue kayak tidak berpikir dengan logis bahwa mungkin di belakang sekolah gue masih desa kali, masih ada yang kayak gitu, mikir kayak gitu. Tanpa gue sadar, kalau sekarang gue sadar, sekolah gue jadi di tengah kota gitu, mana ada desa. Jadi gue gitu kayak beneran aneh banget. Jadi pokoknya ketika gue pergi terus gue balik lagi kayak, lah jalannya nyempitnya nggak sesempit itu, masih bisa 2 orang dan ada gudang di situ. Ada bola voli, ada bola apa, ada papan tulis bekas, kursi gitu-gitu. Ini Louis sama satu teman lu tadi ngelihat hal yang sama. Sama, gue sama Louis. Wis, coba komen di bawah Wis. Coba, Video semoga masih inget dah si Louis nih. Gue masih temenan sampai sekarang. Udah lama banget ini, tapi gue masih temenan sampai sekarang. Karena dia salah satu teman baik gue di sekolah lama gitu. Jadi gue kayak sering sama dia, yuk ke toilet, yuk ke kantin, yuk kemana gitu. Itu sih. Aneh. Itu aneh ya sumpah. Ini aneh banget kayak. Itu kayaknya salah satu contoh kejadian aneh yang pernah gue alamin di hidup deh, yang nggak bisa dijelasin juga, gue bingung. Iya. Kayak lu bertiga tuh seakan-akan sebentar pindah dimensi gitu ya. Iya, kalau sekarang gue baru tahu istilah itu. Iya, apa dulu pindah ya? Untung balik gitu, gue sempat mikirnya. Untung balik. Kalau nasibnya kayak satu murid gue yang hilang di Solo Night tadi kan serem juga gitu. Anjir, aneh juga ya. Iya, nah. Ya gue tuh sebenarnya kayak tadi yang di camping itu, gue tuh udah sering ngalamin, nggak sih horor banget gue. Maksudnya gue pernah beberapa kali mengalami kejadian horor. Karena itu gue sebelumnya kayak di tempat lama gue tinggal tuh apa ya, kayak di rumah nih berarti. Rumah iya. Gue pernah juga. Oh, banyak kejadian gak masuk akal juga. Iya, nah karena itu tadi makanya tadi. Ini nggak apa-apa nih pindah timeline story kita. Nggak apa-apa. Oke, ini cerita ini terakhir berarti ya di rumah. Tentang rumah. Jadi ini gue deskripsikan dulu tempat gue tinggal. Jadi sebenarnya tempat gue tinggal ini ada di daerah kota Jakarta juga, yang kayaknya kalau diceritain tuh
harusnya sebuah kejadian horor kayak gini tuh di desa, di sebuah pelosok mana, tapi ini beneran kejadian di tempat lama gue tinggal gitu. Dan situasinya adalah kalau sekarang mungkin orang akan menolak situasi ini nih, karena sekarang kan lu mau keluar malam baru nongkrong keluar jam 11 kan biasa aja kan, keluar jam 11 keluar jam 10. Tapi dulu tuh di lokasi gue tinggal ini dia tuh jam 10 ke atas tuh kayak warung udah tutup, orang nongkrong tuh nggak ada. Oh, udah Gitu-gitu sepi. ya, udah sepi gitulah. Dan posisi gue tuh kayak seperti di bukan perkampungan ya, kayak tempat tinggal padat yang kayak jalan depannya mungkin cuma bisa 2 motor yang gitu. Dan itu beneran apa ya, luas lah daerahnya gitu. Nah sekarang aja tuh depan kuburan aja nih, katakanlah ada warung, ojol aja nongkrong gitu kan. Iya kan, maksudnya bisa setenang itu. Dulu tuh beneran sepi banget. Jadi sesepi itu. Terus kalau yang anak keluar tuh bakal ada kalau misalnya kayak gue keluar tuh akan ada tetangga yang ngapain malam-malam keluar yang gitulah, karena saking sepinya kan. Nah terus ada apa, gue pernah ada satu kejadian. Jadi rumah gue itu kayak posisinya memanjang ke belakang. Di paling belakang itu ada ruang makan. Nah ada pintu yang gue harus keluar. Jadi itu kayak isinya toren air, tempat jemur, kamar mandi, dapur. Itu kayak semi outdoor. Untuk melihat dari ruang makan ke outdoor itu ada kaca besar lah. Ada kaca besar. Nah orang tua gue tuh suka negur-negur dengan apa sih, ibaratnya kayak filosofis lama, orang lama gitu lah. Kalau malam jangan duduk di depan kaca gitu-gitulah. Tapi gue suka bodo amat, karena ada satu kursi yang dulu orang tua gue punya di saat gue masih kecil. Itu nyaman banget buat gue duduk. Jadi gue sering kayak misalnya kayak buka kulkas, ambil jus, misalnya gue duduk di situ, gue minum. Terus tiba-tiba dari belakang kaca gue tuh ada yang gedor. Dan gedor itu bukan yang kayak, kan suka ada tikus yang misalnya tikus nabrak gitu kan, kayak tak gitu kan. Ini gak beneran gar gitu. Gue masih kecil, kayak belakang gue kaca gar. Gue diem dengan kaku, gue turun dari kursi, gue langsung ke depan. Iya. Nah itu salah satu. Kejadian lain lagi, gue tuh dulu kan gue ini apa ya, gue Katolik kan, gue Katolik. Jadi waktu itu di gereja gue itu sempat datang pastor dari luar kota. Nah pastor ini bagi-bagi brosur. Oke. Ini posisi gue masih kecil nih, mungkin gue sekitar SD kelas 3, kelas 2 mungkin ya. Dia bagi-bagi brosur. Nah gue kan punya adik gue pasti umurnya lebih kecil di bawah gue dong ya kan, apalagi gue masih kelas 2 gitu. Nah gue ngeliat dia, tau kayak intinya kelar itu dia dengan so iyenya tuh si brosur ini dibawa ke pastor, minta diberkatin katanya gitu aja. Ya dengan ini anak kecil lah, kelakuan anak kecil gitu. Ya udah pastornya udah ngeberkatin, kita pulang. Adek gue cerita ke bokap, ini tadi kertasnya adek minta diberkatin sama Romo. Ya kita ketawa-tawa aja serumah kan, ini bisa buat apa gitu. Ya nggak ada gitu. Terus akhirnya karena bokap gue pengen nyenengin, jadi kan di depan rumah gue ada kerincingan, tau gak sih, kerincingan yang ketangin gitu. Bokap gue ngide aja gitu, ya udah sini ditempel di kerincingan. Jadi brosurnya kayak dicantolin aja gitu di kerincingan itu, udah dicantolin. Terus emak gue bercanda, nyokap nih, biar ntar kalau ada yang mau masuk ketahan gerbang dulu gitu. Gue ngomong udah. Terus berapa hari setelah kejadian gitu, lagi malam nih, keluarga gue lagi ngumpul, tapi yang udah mau tidur gitu ya. Jadi kayak beberapa lampu emang udah mati. Tiba-tiba kan angin berembus, kerincingan bunyi kan. Tiba-tiba kerincingan itu malam itu kayak ditabrak, gitu kayak bunyi. Beneran kayak ditabrak, bunyinya tuh gak beraturan. Terus sekeluarga gue yang ngobrol tuh langsung diem, gitu kayak apa tuh. Terus gue kayak yang langsung ya kayak udah takut juga, gue masih kayak diem. Terus kan ada satu kamar yang kebuka nih, kamar tengah lah gitu. Tiba-tiba dari atas tuh kayak duar gitu jatuh. Bolong, kayak ada yang dobrak dari atas. Sumpah. Terus satu. Nah jadi gini, ini kamar ya, kotak. Ini pintu yang hancur dari atas itu pas yang di depan pintu gitu, jadi kelihatan. Duar. Terus nggak ada apa-apa kan, tapi shocking, tapi kita shocking nih. Terus bokap gue masuk, gue ngintip. Ya kan bokap gue sama nyokap, udah jangan masuk. Secara logika harusnya dari atas kan pecahan di sini ya. Enggak coy, pecahannya tuh sana yang jauh-jauh gitu. Terus udah diem sekeluarga, bokap gue masuk. Terus nyokap gue ya biasa dengan insting ibu-ibu, siapa ini? Jangan ganggu. Jangan ganggu. Terus ya disapu segala macam, sekeluarga doa bareng. Nah kamar ini tuh sebenarnya kamar yang juga ditempatin sama adiknya nyokap, tante. Ditempatin sama adiknya nyokap. Jadi
besokannya ya kan nggak enak banget ya, bolong tuh kan berarti kita bisa ngelihat ke celah atas itu atas kan. lah. Ya akhirnya Kaso-kaso. ya akhirnya besoknya langsung ditutup lah, cepat ditutup gitu. Terus udah tante gue lupa libur atau gimana, malam tuh dia tidur. Ini beberapa hari setelah kejadian ya, teriak-teriak di kamar, teriak itu. Nah gue sama adek gue tadi kan denger, langsung lari ke kamar. Jadi tante gue tuh teriak-teriaknya itu dalam gini loh, melek tapi melek gitu, gitu. Kenapa tante, anjir gue merinding lagi inget. Dibangunin kenapa? Terus sudah dia kayak ditenangin. Akhirnya bokap gue baru datang, ya minum, doa lagi ya kan, keluarga Katolik, doa lagi bareng-bareng, baru bilang ada yang merangkak di tembok katanya gitu. Dia bangun tidur terus ada yang di tembok lagi kayak gini. Wah anjir lah. Ya terus nah ini kan dari keluarga gue nih. Jadi ada lagi cerita, ini masih di daerah rumah gue. Ada satu karyawan dia kerja di mall, pulang malam. Nah ini gue inget dia teriak memang. Jadi pokoknya malam-malamnya ada yang teriak tolong gitu. Ini dari POV gue, tolong. Udah skip kan, selesai. Besoknya ini kan perumahan tempat tinggal padat ini kan capek ya tinggal di tempat gitu ya. Tolong gitu. Di tempat tinggal padat kan ada gosip, saling bertukar gosip nih. Si orang yang karyawan pulang mall ini katanya malam tuh dikejar hantu bungkus. Apa itu? Pocong. Oh, gua kira ada hantu baru. Iya. Hantu bungkus. Itu Ada apa? Alpha Gift gitu. Iya apa gitu. Astro kali. Dia kejar gitu kan. Gitu. Oh, dikejar pocong. pocong. Anjing kasihan banget pulang dari mall karyawan. Tolong. Tolong. Itu kan pasti udah 11:30 tuh. Iya sekitar segituan. Kayaknya segituan. Minta tolong. Dan itu beneran sepi, beneran. Itu gak ada yang nolongin, orang gak ada yang keluar. Kayak kagak ada, gue cuma tahu sebatas itu. Gue cuma tahu sebatas itu. Kan gue juga masih kecil. Gue juga tahu dari dengar orang gosip kan, orang-orang tua gosip gitu. Kalau nanya kan apa sih kamu anak kecil? Ntar gue jadi kayak ini si Daus Mini yang sama Komeng. Keluar sana gitu. Kalau nanya. Oh, yang digeser. Oh ini anjir last nih, sumpah ini last nih terakhir. Kejadian di rumah gue yang gue dan adek gue masih inget sampai sekarang. Dan dia, adek gue yang ngingetin untuk bawa cerita ini ke sini. Waktu gue kasih tahu mau di podcast ini. Jadi gue masih kecil juga. Terus di bulan puasa itu gue suka takut sama orang bangunin sahur. Karena buat gue yang masih kecil kayak nggak wajar aja jam segini kan tidur. Iya, intimidatif, jam segini kan tidur. Ngapain sih orang itu? Apa sih? Goblok lo. Kan masih kecil. Nggak ngerti kan? Gue ngerti, gue masih kecil. Ya. Maksudnya lu tuh kayak ngapain sih orang bangun-bangunin sahur gitu ya? Iya, dan kok jam 3 pagi berisik, jam 2 berisik kan anak kecil. Iya, logika bocil. Enggak sampai keluar. Apa? Enggak. Iya. Buar gitu enggak. Bunyiin kerincingan lagi. Ya udah gitu, terus gue nanya, bertanya-tanya ke bokap gitu, kayak orang tuh ngapain, terus dijelasin sama bokap gue ya mereka tuh ada puasa setiap jam 3 itu sahur kan, butuh bantuan untuk dibangunin. Terus akhirnya bokap gue kayak mengedukasi, jadi kayak mau memberikan edukasi gitu di satu malam. Ini maksudnya udah sering terjadi sahur-sahur ini, kayak mungkin udah di puasa di tahun yang keberapa. Bokap gue akhirnya kayak ya udah karena libur kayak mungkin Sabtu atau Minggu gitu, kalau kamu kebangun boleh nonton sahur. Jadi dari iya gue dipersilakan itu. Jadi dari dalam rumah, jadi rumah gue tuh gini, di depan rumah tuh kayak ada taman, ada pagar gitu kan, misalnya ada kayak buat naruh motor, pagar baru jalan. Jadi dari rumah gue tuh langsung ke jalan tuh agak lumayan berjarak lah gitu. Gue ngintip gitu kan. Disuruh nonton, ya udah nonton sahur gitu. Sorry, gue harus lurusin. Bukan nonton sahur. Nonton orang bangunin sahur. Lo kalau nonton sahur mukbang, lo nonton mukbang. Enggak, nonton sahur tuh nonton orang makan. Iya makanya. Anjir, orang hilang. Kayak nonton mukbang lo. Ayo nonton sahur. Orang lagi ada keluarga lagi pada begini ditontonin. Maknya datang bawain sayur asem. Sahur. Nonton sahur. Orang makan sayur diangetin. Pak, sahur Pak. Iya, maknya keluarin sayur asem gitu kan. Nonton ini keluarga Katolik nonton sahur. Boleh ya? Goblok. Salah kata anjir. Orangnya hilang sekelibat. Nonton sahur.
Oke, nonton orang bangunin sahur. Nah, itu. Nonton orang bangun sahur. Jadi tuh kayak gua sama adek gua berdua ngintip dikit di jendela. Terus ini gue masih ingat banget. Jadi kan intinya kan biasanya orang yang bangunin sahur itu kan akan sama gengnya kan. Dia tuh akan ya gue ngeliat lah sekelumpulan orang sahur oke. Lewat lagi. Terus di yang keberapa ini aneh juga nih. Jadi gue sama adek gue tuh ngeliat ada arak-arakan. Kayak ada pawai gitu. Oke. Pawai di tengah malam bangunin sahur itu. Jadi kayak lewat gitu. Tapi nggak ada sahur nggak ada, lewat aja. Lewat gitu. Mereka nggak berisik. Enggak, lewat kayak pawai gitu. Kayak arak-arakan lewat. Banyak gitu. Kalau gue bisa deskripsikan ya, outfit mereka tuh kayak yang cewek itu kayak orang-orang India gitu nggak sih, yang pakai kerudung, pakai ya, terus- sari. Iya, terus kain. yang cowoknya tuh ya kayak pakai kemeja gitulah. Oh, oke. Iya gitu, kemeja gitu terus lewat. Lama banget ya. Gua lihat aja, nggak ngerti kan gua sama adek gua ini, gua inget banget. Terus mereka kayak bawa mikul-mikul sesuatu gitu di tengah arak-arakannya. Gua nggak ngerti keranda atau apa, pokoknya dia kayak panjang itulah, dipikul bareng, di atasnya itu ada bunga gitu. Ada bunga-bunga gitu. Lewat, nggak kelar-kelar ya, gue cuma lihat. Sama akhirnya gue nanya ke bokap gue, "Pak, bunga-bunga itu buat apa?" Bunga-bunga apa? Enggak ini. Terus gue ngomong gini, gue inget banget. Ini kok ada orang India banyak. Bokap gue ngintip ke jendela. Udah gitu. Udah masuk udah, nggak usah lanjutin. Udah tidur gitu. Terus gue langsung tidur, gue masih kecil itu, nggak boleh lihat sahur. Terus gue ya udah tidur itu, nggak boleh nggak boleh lihat orang bangunin sahur itu. Oke. Jadi gue kayak nggak dapet jawaban sampai sekarang gitu. Itu tadi apa yang gue lihat gitu, arak-arakan itu. Ada lu lihat gak? Lihat, iya gue sama adek gue yang ngingetin untuk Oh, ada nyeritain lu ini. lihat juga. Iya, Berarti gua berdua. Tapi bokap lu enggak. Enggak. Makanya Nah. gue nanya, "Pak, ini apa?" gitu. Terus Enggak, "Enggak, sebenarnya udah." antara bokapnya nggak lihat atau udah. Karena bokapnya juga lihat mungkin. Iya kayaknya, nggak Jadi. tahu gue. Bisa jadi. Lu tanya Sob. dah abis ini dah kamu. Iya. Bokap masih Iya. ada kan ya? Masih. Nah, Tanya dah, dia ngeliat enggak? kan udah lampau kan, udah gede, jadi coba ditanyain aja. Takutnya udah gitu karena melihat sesuatu yang janggal juga gitu. Karena kalau gue nih sebagai bapak juga pas lagi ada yang aneh, nggak ada gitu. iya Biasa juga ya. gitu seorang bapak template-nya tuh. Nutupinnya gitu. Nutupinnya gitu. Nah, kalau ini kan dari dari penuturan lo kan bokap juga kaget nih. Iya. Dan langsung Ya udah tidur gitu. Udah nggak boleh dilanjutin nonton Iya. orang bangunin sahurnya. Itu gue masih keinget banget sampai sekarang tuh kayak ini apa gitu. Ya gue pikir kan dulu mungkin emang salah satu bangunin sahur begini kali Outfitnya. gitu. Iya, yang ini beneran rame, beneran kayak pawai yang lewat dalam arak-arakan panjang terus. Oh, panjang. Nggak ada sahur-sahur. Terus ada orang yang tadi mikul kembang itu lewat, belakangnya ada orang lagi ya, jalan rame gitu. Itu di tengah itu baru gue tanya, "Ini ngapain, Pak?" gitu. Udah. Iya. Berarti bisa disimpulkan kalau mata Mas Gerardo ini cukup sensitif ya. Maksudnya tadi ngelihat Mungkin. penampakan satu, Mungkin. terus yang di Walaupun memang ini jaraknya jauh-jauh semua ya. Iya, yang di Gunung Salak juga kan lu ngelihat kan ada sosoknya. Terus Iya. Apaan sih? apa sih? Iya lagi. Lu Kali ini denger? gue denger. Iya, denger. Napas lu aja. Apaan sih? Kagak. Coba gue tarik nafas. Oh iya ya. Gua kira kayak bunyi titit gitu tadi. Anjing dari mana, Bro? Sistem nggak tahu. Orang sahur. Mata lu sahur. Orang sahur bengek begitu. Ya Ya udah. Iya. Tapi Ih, Suara apa tuh ya? apa namanya? Si ade lu nih beda berapa tahun sama lu? 2 Oh, beda. Cowok juga ya? cowok. Pandit juga pandit. Enggak kalau dia Enggak harus. agensi. Enggak juga dong, enggak harus pandit. Dijawab kerjaan. Sekeluarga. Bodoh banget lu. agensi dia. Lah dijawab. Agensi. Nih, menurut penerawangannya podcast Malam Kliwon, kalau yang tadi di Gunung Salak, terus di sekolah lo gitu, terlalu jauh lah untuk kita terawang. Cuman energinya kuat banget di rumah lo, makanya kita punya analisa. Oke. Yang pertama, saat digedor, lo nggak ngeliat ke belakang kan? Enggak. Kalau ngeliat ke belakang, bapak lo tuh
Bagus. Udah dibilangin Iya, bahwa lo udah lagi bilangin. bersihin toren kan. Iya. Bersihin toren. Ngelihat anaknya duduk di situ. Minum jus lagi. Minum jus lagi. Iya. Digendor aja. Jengkel lah. Plot twist. Dar. Kan lo gak liat ke belakang kan? Turun perlahan, Salah. lari. Ternyata bokap gua kekunci di luar. Nah, itu. Udah gede biarin bisa lah kalau itu. Nah yang kedua itu bisa jadi yang sudah menggambar rumah lo untuk dirampok. Ya, mungkin. Dia pakai ninja sarung. Oke. Makanya penglihatannya nggak luas. Oke. Buru-buru pengen masuk, nabrak rincingan. Gimana caranya? Lah nabrak juga jadi berdua. Wah. Nah, Mungkin. aduh ketahuan. Menyelinaplah di atas. Betul. Loteng. Bisa. Masuk akal sih. Masuk akal. Kakinya jeblos. Nggak ada yang jatuh kan? Iya. Nah, kakinya doang itu Oh iya. lari. Sambil gini ya, Ambruk. sambil becir gitu. Iya. Jangkrik dar kabur. Nah yang ketiga rombongan bangunin sahur cuma lapar. Kayak Ini. udah tiga rit pak kayaknya. Kalau mau bangunin juga sahur. Sahur kali sahur. Sahur ya. Sahur soft spoken gitu. Sahur. Sahur. Siapa yang bangun? Ada gitu berlima gitu. Sahur. Sahur. Hoi. Sahur. Sahur. Kayak pernah ada kontennya dah. Ada Iya, ada ya. si apa Iya. cowok gitu. Iya. Bisa. Sahur bu. Sahur. Sahur. Sahur soft spoken. Tai banget. Oke. Ya. Wah, itulah tadi ya pengalaman Mas Gerardo. Tapi yang di yang di sekolah lu tadi sih ngelihat Itu tuh anjir momen aneh. sih itu emang. Jadi desa ya. Iya, aneh sih. Itu aneh sih. Benar. Belum ketemu penjelasan itu. Iya. Tapi itu ya tadi kalau bilang mata gua sensitif ya sejujurnya gua nggak pernah ngelihat penampakan sama sekali sih seumur hidup pulang gua. dari Iya. sini, pulang dari sini. Dan dalam sejarahnya kalau dari cerita lo tadi nggak pernah sendiri ya? Iya, Selalu nggak ada sendiri. barengannya. Ada, iya. Betul. Nggak pernah Sendirian. solo gitu. Iya. Pasti kan yang pertama kan teman lo juga ngeliat. Iya, yang camping, iya Yang bareng-bareng. Di sekolah kan bertiga. Bertiga, Yang betul. di rumah sama Sama adek adek gua. lu. adek lo gitu. Iya. Iya, berarti tiga-tiganya pengalaman itu bisa divalidasi orang lain gitu. Nah, Iya. iya. Terutama yang adek gua sih itu dia yang ngingetin cerita ini. Inget nggak kemarin? Itu ceritain yang pas kita nonton sahur pas kecil itu, nonton orang bangunin sahur pas kecil itu. Nontonin keluarga makan sayur diangetin lu nonton sahur. Nonton sahur mah di Trans TV. Iya. Iya kan? Iya. Oke, Mas Gerardo, terima kasih. Thank you juga. Thank you gua. ya, Mas. Thank you. Udah diberi kesempatan. Thank you. Yoi, Aman. thank you juga Siap. teman kalian yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Mungkin. Walaupun memang ini jaraknya jauh-jauh semua ya, namanya ya. Nih. Mas Bim, Mas Dando. Ini suara apaan anjir? Apa sih? Ada suara apa sih? Ini yang pertama nih. Gue sekolah yang tingkat ini gitu. Tapi gue lagi Ada, cuma Gua enggak tahu tuh itu suara lu, suara Mas lo atau bukan nih. Yang kedua nih. tapi itu. yang kedua yang yang itu kan berkali-kali. Itu lebih aneh anjing. Ini aneh banget nih yang kedua. Mungkin. Walaupun memang ini jaraknya jauh-jauh semua ya, namanya ya. Nih. Bangsat. Gua kira napas lu. Tapi bukan ternyata. Monyet yang lo ceritain kali mah. Mungkin. Mungkin. Walaupun memang ini jaraknya jauh-jauh semua ya, namanya ya. Nih. Iya. Iya, di mic-nya Mas Gerardo. Mungkin. Walaupun memang ini jaraknya jauh-jauh semua ya, namanya ya. Nih. Oh itu yang agak akhir itu ya? Iya lagi. Nah, Kalau yang ngaknik Yang tadi tuh. ngakik tadi. Ngakmuk, Tapi itu sering terjadi nggak di sering. tapping? Beberapa kali sih.
Tapi nggak oftenly gitu kan, kayak tiap ada yang tapping pasti ada. Enggak. Beberapa bulan ini nggak ada ya Cik ya? Bulan ini enggak ada. Tiga bulanan enggak ada. 3-4 bulanan nggak ada. Buat apa jadi gara-gara gue yang bawa ke sini? Ntar lagi ada suara oh ah oh Eh.